Shalom saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita pernah dengar dan bahkan kita sering sekali mendengar lagu ini ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Iya, Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, mungkin kita pernah melihat ya orang main bola basket. Kalau kita lihat mereka yang memainkan bola basket itu, begitu bolanya dilantunkan ke bawah, kemana bola itu? Apakah bola itu akan menggelinding dan nggak tahu kemana, atau dia akan diam di tempat, atau apa yang akan terjadi? Tentu kita tahu bahwa bola bukan hanya bola basket, bahkan bola apapun ketika akan dilantunkan ke bawah, semakin dilantunkan ke bawah dia akan semakin melambung tinggi. Nah, ternyata dari permainan bola basket atau mungkin juga bola-bola yang lain, kita bisa mempelajari satu hal yang sangat penting dan sangat berharga, yaitu bagaimana kondisi di sekitar kita itu tidak bisa mempengaruhi kita atau bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita bisa menyikapi itu dengan baik dan dengan bijak. Tidak peduli seberapa banyak orang menghina kita, tidak peduli seberapa banyak orang berusaha menjatuhkan kita, atau mungkin melakukan banyak hal yang tidak kita kehendaki, atau bahkan juga pergumulan hidup. Tapi ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, menyertai kita, seberapa besarnya tekanan hidup kita bisa semakin tumbuh dan beriman kepada Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup kita, saya tidak tahu saat ini apa yang saudara, rekan-rekan sekalian sedang alami. Mungkin kita sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. Mungkin kita berada di masa-masa yang membuat jangankan untuk bersuka cita, bahkan untuk menjalani hidup secara normal pun rasanya tidak bisa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang bisa menyembuhkan setiap sakit di dalam hati kita, dari setiap masalah yang mungkin menghampiri hidup kita. Lalu bagaimana caranya mendapatkan sukacita ketika masalah itu ada? Percaya kepada Tuhan. Itu adalah alasan terbesar kita untuk selalu bersukacita. Kenapa demikian? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu tidak terlihat dari banyaknya uang yang kita punya, dari kenyamanan hidup yang kita miliki, dari banyaknya teman yang mendukung kita. Tetapi di dalam keadaan yang paling susah sekalipun, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pelihara kita. Bahkan sampai saat ini, ketika kita masih bisa menikmati hidup kita dengan baik, meskipun mungkin di dalam kesederhanaan, tetapi itulah bukti penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, milikilah sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan terombang-ambing oleh besarnya masalah hidup yang kita miliki. Oleh karena itu, hari ini saya sebagai rekan-rekan jemaat sekalian, kita sama-sama bertumbuh bersama, mendukung teman-teman di dalam doa dan firman Tuhan yang akan kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.